Membaca Al-Quran bukan sekedar bagaimana kita menyelesaikan bacaan, tapi lebih ditekankan bagaimana bacaan itu memiliki kualitas yang baik. Dipastikan bacaan kita benar. Bila belum mampu membaca dengan baik, maka yang terbaik hadirkan guru untuk membimbing. Dan tidak perlu merasa sungkan. Karena hadis yang ditampilkan pun Nabi dibimbing oleh malaikat Jibril alaihissalam. Setiap bacaan yang kita bacakan berlipat pahalanya dan menghadirkan nilai-nilai kebaikan yang berbeda jauh dengan bulan-bulan selainnya. Saudara-saudariku, dalam salah satu hadis yang sangat populer dan cukup viral ketika memasuki bulan Ramadan, hadis yang didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam salah satu topik kitab sahihnya, yaitu tentang kegiatan penting Nabi SAW di bulan Ramadan. Didapati di nomor hadis 3220, diriwayatkan oleh sahabat mulia sekaligus keluarga terdekat Nabi SAW, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan, disampaikan oleh beliau bahwa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang yang paling baik, orang yang paling ramah, paling dermawan. Wa ajwada yakunu fi Ramadan, atau wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan kebaikan itu, kelemah lembutan itu, kemuliaan itu senantiasa bertambah setiap datangnya Ramadan. Hina yalqahu Jibril alaihi salam fi kulli lailatin min Ramadan, atau kama qala. Khususnya ketika Jibril alaihi salam mendatangi beliau di setiap malam-malam Ramadan. Jadi ada keterangan yang sangat menarik di sini. Yang pertama, hadis ini diawali menggambarkan tentang kemuliaan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diantara sekian sifat mulia itu adalah kelemah lembutan, kebaikan, dan kedermawanan beliau. Kemudian yang kedua, sifat-sifat tadi yang digambarkan itu senantiasa bertambah di bulan Ramadan. Terkhusus ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi beliau di setiap malam Ramadan, fayudarisuhul Quran. Nah, untuk mengajarkan satu agenda penting, yaitu mengajarkan Al-Quran. Ada beragam pandangan yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan agenda penting ini. Yang pertama, kesepakatan di antara para ulama bahwa hadis ini memberikan penjelas yang sangat kuat akan keistimewaan interaksi dengan Al-Quran sebagai agenda terpenting di bulan Ramadan. Mengingat Allah Subhanahu wa taala melekatkan kemuliaan Ramadan dengan turunnya Al-Quran. Di Quran surah kedua misalnya, Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan yang diperintahkan kita menunaikan puasa itu ialah bulan saat Al-Quran diturunkan di waktu Ramadan itu. Ayat dan hadis ini memberikan penegas menurut pandangan para ulama tentang agenda penting yang terkait dengan Ramadan, yaitu kegiatan berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan kata lain, jika ada seorang muslim beriman menunaikan ibadah puasa, dia berpuasa dari mulai fajar sampai dengan terbenam matahari di maghrib, hanya dalam waktu menunaikan puasa ini dan juga malamnya dia menunaikan tarawih, dia tidak mengisi dengan memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, tidak bersentuhan dengan mushaf misalnya, tidak membaca Al-Quran misalnya, maka sementara pakar dari kalangan ulama menilai ada yang tidak sempurna dalam agenda Ramadannya, ada yang kurang berkah dalam kegiatan Ramadannya. Untuk itu, sebagian menilai bahwa akan sangat baik bagi seorang muslim itu menjadikan interaksi dengan Al-Quran sebagai bagian pokok dari kegiatan Ramadannya. Karena Nabi SAW, bahkan beliau itu diriwayatkan dalam satu hadis yang sangat kuat, termasuk yang disampaikan tadi,
menghatamkan Al-Quran setidaknya setiap satu periode Ramadan. Bahkan di akhir sebelum beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, beliau menghatamkan Al-Quran sampai dengan 2 kali. Jadi memberikan kesan bahwa Al-Quran adalah agenda wajib yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berada di bulan Ramadan. Saudara-saudariku, jika ada yang bertanya, bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Karena redaksi yang ditampilkan dalam hadis tadi adalah yudarisul Quran, mengajarkan Al-Quran. Bisa mengajarkan bacaan, mengecek bacaan, melafadzkan ayat, bisa juga memberikan pemahaman atas makna, dirasah berarti mempelajari, mengkaji, memahami. Bisa juga menghafal bagi orang yang ingin menghafalkan dia. Maka bila kita gabungkan ketiganya, kita dapati bacaan yang tidak disertakan dengan pemahaman, yaitu qiraah secara umumnya. Yang kedua, kajian yang menyertakan bacaan terbatas namun meluaskan pemahaman di dalamnya, disebut dengan tilawah. Dan yang ketiga, upaya untuk menghafalkan Al-Quran lafzan secara lafadznya pun bila memungkinkan disertai dengan makna. Itu yang disebut dengan tahfidz. Dari ketiga ini, kita bisa batasi bagian pertama dulu untuk jumpa saat ini, yaitu bagaimana mengagendakan bacaan Quran secara positif dan efektif sehingga bisa berhasil saat sampai di akhir periode Ramadan. Teman-teman, ada beragam cara yang dilakukan masyarakat. Terkadang juga sesuai dengan tradisi dan kebiasaan di beberapa tempat. Ada yang berkumpul dengan halaqah, ada kajian untuk ibu-ibu khusus membaca Al-Quran. Bagus. Ada para ayah berkumpul untuk membaca Al-Quran. Bagus. Di sini ada 2 hal yang digarisbawahi dalam hadis yang dimaksudkan. Baik itu bacaan ataupun juga pengkajian pun demikian dengan hafalan, selalu garis utamanya adalah ada guru yang membimbing. Sehingga dalam hadis ini diberikan penekanan Jibril alaihissalam memberikan pengajaran kepada Nabi. Hina yalqahu Jibril alaihissalam fayudarisuhul Quran. Ketika Jibril alaihissalam menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Nah, memberikan pengajaran artinya ada murid, ada guru. Mendapatkan pengajaran dari murid kepada guru. Ini memberikan sebuah kesan yang sangat kuat bahwa yang dituntut dalam Islam, dituntut dari Al-Quran bukan berapa banyak harus dihatamkannya. Nabi bisa saja menghatamkan selama periode Ramadan 5 kali, 10 kali, 20 kali, 30 kali, seorang Nabi, Rasul. Tapi tentu alasan pertamanya, jika beliau menghatamkan dengan durasi tertentu, maka itu akan menjadi sunnah. Sehingga tidak ditunjukkan banyaknya khatam, sehingga tidak memberikan beban kepada umat di kemudian hari. Seakan-akan kalau khatam 10 kali, sunnahnya mesti 10. Ya. Jadi batasan 1 memberikan kesan setidaknya khatam. Tapi itu pun memberikan sebuah isyarat kualitas. 1 berkualitas, 1 ada guru. Jadi kalau belum bagus betul bacaannya, belum pandai betul membacanya, maka dianjurkan yang diberikan penekanan adalah kualitasnya. Baca Quran, di depannya ada guru. Dia menyimak apakah benar bacaannya. Kalau benar, teruskan. Kalau kurang benar, perbaiki. Maka ketika ia mencoba untuk belajar dengan pola demikian, hadis lain mengatakan setiap hurufnya digandakan 2 kali lipat. Walladzi yatata'ata wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Orang yang berusaha membaca Al-Quran dengan benar, sehingga bahkan lisannya mesti terbata-bata dibimbing, maka dia diberikan 2 kali pahalanya. Bila setiap hurufnya 10 kali 2. Ya, dibacakan misal alif lam mim, diperbaiki mim, ya, dia baca sekali lagi. Dari bacaan pertama itu sudah mendapatkan 2 kali pahala. Pahala pertama dari huruf yang dibaca, pahala kedua kesungguhannya untuk membaca supaya menjadi benar. Jadi kalau satu huruf 10, alif, lam, dan mim 3 huruf, standar 3 kali 10, itu 30 kalikan 2 lagi. Bisa 60 dia dapatkan.
Nah, ilmu ini penting supaya tidak merasa pesimis. Wah, ini pengen cepat khatam, selesai. Sementara yang dihatamkan belum tentu benar bacaannya. Jadi, kalaupun ada kajian ibu-ibu, bapak-bapak, ataupun remaja membaca Quran, disertai dengan guru yang menyimak. Walaupun satu hari dapatnya 1 halaman misalnya, tapi bacaannya benar, pahalanya bisa 2 kali lipat. Nah, jadi ini bagian pertama. Yang dituntut adalah benarnya bacaan, sehingga benar dilafadzkan, ya, benar dihadirkan, dan benar ketika ditampilkan dalam ibadah-ibadah yang lain, semacam sholat khususnya. Jadi bagian yang pertama, adanya guru dengan murid. Yang kedua, jika memang bacaan sudah baik, dipastikan sudah benar, sudah pernah disetorkan kepada guru untuk disimak, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu bagus bacaannya secara tajwid, bukan hanya madnya, wakaf ibtidanya, ya, tapi juga sampai kepada gharib muskilahnya. Hal-hal yang tidak umum untuk dibacakan. Ada yang biasanya alaihi, satu tempat dibaca alaihu. Kapan ana dibaca pendek, kapan ana dibaca panjang. Ya, kapan misalnya kita baca i, kapan dibaca e, seperti bismillahi majriha. Sudah dikuasai ini semua, maka yang seperti ini silahkan semangat membaca dengan target menghatamkan. Ya, saya pengen khatam misalnya 3 kali selama Ramadan. Silahkan bagi 3 periode. 10 hari pertama itu bisa digunakan untuk 1 kali khatam. Jadi 1 hari bisa 3 juz, hari kedua 6 juz, 10 hari selesai 30 juz. Saya ingin menghatamkan misalnya setiap pekan saya bisa hafal Al-Quran. Dalam konteks membaca, khatam. Ya, boleh, silahkan. Bisa dibagi misalnya dari Sabtu ketemu Kamis, 6 hari. Perharinya bisa 5 juz, 5 kali 6, 30. Jumat diisi untuk berdoa. Sehingga periode Ramadan setidaknya bisa khatam sebanyak 4 kali. Demikian seterusnya. Ya, jadi setiap apa yang kita bacakan dalam bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan memberikan sebuah nilai tersendiri ketika semua itu kita tujukan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi yang pertama, agenda membaca Al-Quran, agenda berinteraksi dengan Al-Quran adalah di antara agenda terpenting yang langsung ditunjukkan oleh Nabi SAW selama periode Ramadan. Kedua, catatan pentingnya, membaca Al-Quran bukan sekedar bagaimana kita menyelesaikan bacaan, tapi lebih ditekankan bagaimana bacaan itu memiliki kualitas yang baik. Dipastikan bacaan kita benar. Bila belum mampu membaca dengan baik, maka yang terbaik hadirkan guru untuk membimbing. Dan tidak perlu merasa sungkan. Karena hadis yang ditampilkan pun Nabi dibimbing oleh malaikat Jibril alaihissalam. Setiap bacaan yang kita bacakan berlipat pahalanya dan menghadirkan nilai-nilai kebaikan yang berbeda jauh dengan bulan-bulan selainnya. Saudara-saudariku, manfaat membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan, 1, memberikan kita kesempatan untuk senantiasa mengisi ketenangan dalam jiwa kita, karena Al-Quran adalah sumber ketenangan bagi jiwa. Yang kedua, membaca Al-Quran memberikan kekuatan tersendiri pada diri kita untuk melepaskan dari persoalan-persoalan hidup yang sedang mendera. Oleh karena itu, para ulama seringkali memberikan rumus. Jika Anda sedang punya banyak pikiran, buka mushaf, baca Al-Quran, sejenak persoalan itu akan hilang. Diberikan ketenangan pada jiwa, sehingga cerah pikiran kita untuk merumuskan solusi, menyelesaikan persoalan yang tengah dialami. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran di bulan Ramadan dengan niat mengikuti sunnah Nabi SAW, mengumpulkan potensi banyak pahala yang menutupi dosa-dosa yang pernah kita lakukan.